Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil akbar, khaliqis samawati wal ard, mukawwirul laila 'alan nahar, tadhkiratan liulil qulubi wal absar. Ashhadu an la ilaha illallah al-aliyyul jabbar, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, nabiyyuhul mukhtar, ursila ila jami'il bashar liyuhdin nas ila maji'i yaumil mahsyar. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Afani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh yang hingga detik ini dan saat ini masih mencurahkan kepada kita nikmat dan karunia yang tiada hingga, baik itu nikmat duniawi maupun yang lebih berharga daripada itu, yaitu nikmat imani. Allah masih mencurahkan kepada kita nikmat imani, nikmat ukhrawi, nikmat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini Allah masih pilih kita, gerakkan jiwa dan raga kita dalam rangka melaksanakan, memenuhi panggilan Allah, melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Kemudian salawat beriringkan salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatuna wa qudwatuna, kepada suri tauladan di dalam kehidupan kita yang hendaklah kita cintai baginda sallallahu alaihi wasallam dengan betul-betul menjalankan syariat ini sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukti cinta juga kepada Rasulullah ketika kita mendengarkan nama Rasulullah atau membacanya atau menuliskan, kita berselawat dengan sempurna mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah sedang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Negeri kita, ibu pertiwi, itu Indonesia, masih sering dilanda oleh musibah-musibah. Silih berganti musibah tersebut. Musibah tersebut masih teringat di benak-benak kita, baik yang merupakan gempa bumi ataupun gunung meletus ataupun terjadinya longsor ataupun terjadinya kecelakaan ataupun terjadinya banjir ataupun naiknya air laut ataupun terjadinya krisis ekonomi dan sulitnya pangan dan musibah-musibah yang lainnya masih menderai negeri ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita teringat kepada firman Allah di dalam surat Asy-Syura ayat ke-30. Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu berfirman, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Dan tidaklah menimpa kalian daripada musibah-musibah yang ada, فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, itu disebabkan oleh ulah tangan kalian, oleh ulah perbuatan kalian. Wa ya'fu an katsir, dan dia Allah Subhanahu wa taala banyak memaafkan daripada perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang kalian lakukan.
Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin jami' yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat ke-41, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Yang mana artinya adalah telah tampak kerusakan baik di daratan maupun di lautan disebabkan oleh ulah tangan manusia, disebabkan oleh perbuatan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, agar Allah Subhanahu wa taala merasakan kepada mereka akibat daripada perbuatan mereka. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan manusia, mayoritas manusia ketika terjadinya musibah, ketika terjadinya bencana, mereka lebih menyangkutkan dengan sebab-sebab yang masuk di dalam logika mereka. Misalnya terjadinya longsor disebabkan penebangan hutan, terjadinya banjir disebabkan penebangan hutan, terjadinya banjir disebabkan karena sampah dan lainnya, terjadinya gempa bumi disebabkan karena pergeseran lempeng, disebabkan karena ini dan itu. Mereka selalu dan mayoritas manusia menyandarkannya kepada sebab-sebab yang masuk di logika mereka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, kalau hanya itu yang menjadi patokan kita, menjadi tolak ukur kita, yaitu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal fasad yang dimaksudkan di dalam Ar-Rum ayat ke-41 bukan hanya fasad yang dimasukkan oleh logika kita, hanya yang dipahami oleh logika kita. Akan tetapi fasad jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemaksiatan yang dilakukan hamba-hamba Allah, kedurhakaan yang dilakukan hamba-hamba Allah, lancang kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, itu merupakan kerusakan yang dengannya juga menyebabkan terjadinya musibah, terjadinya bencana. Sebagaimana Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskannya, Syekh Abdul Razak menjelaskannya, bahwasanya maksiat salah satu kerusakan yang dengannya mendatangkan azab Allah, yang dengannya mendatangkan musibah dan lain sebagainya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kemaksiatan tersebut yang dengannya menyebabkan kerusakan, yaitu kemaksiatan dengan mendustakan Allah, dengan mendustakan ayat-ayat Allah, dengan mendustakan utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau", seandainya penduduk negeri mereka beriman dan mereka bertakwa, beriman dengan hati mereka, bertakwa dengan perbuatan mereka, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, kami akan bukakan keberkahan bagi mereka baik dari langit maupun dari bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi penduduk negeri tersebut mereka mendustakan ayat-ayat kami. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami ambil mereka, kami azab mereka disebabkan perbuatan mereka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana makmurnya dulu kaum Nabi Nuh alaihi salam, kemudian mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah azab mereka, Allah jadikan banjir yang mana tidak ada apa-apanya banjir yang terjadi di Sumatera. Debit air saat itu sampai kepada puncak gunung yang tertinggi, sehingga tidak ada yang selamat daripada hamba Allah melainkan yang berada di atas perahunya Nabi Nuh alaihi salam. Itu disebabkan mendustakan Allah, disebabkan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum setelahnya yaitu kaum Ad, Allah Subhanahu wa taala kirim angin, kirim badai angin yang begitu kerasnya menghancurkan mereka disebabkan mereka mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Kaum setelahnya yaitu Allah kirimkan suara yang begitu keras yang memecahkan telinga-telinga mereka, yaitu kaum Tsamud. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum Lut, mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan faja'alna 'aliyaha safilaha
wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil. Kami jadikan bumi bagian atas menjadi bagian bawah, kemudian kami lempari mereka dengan batu dari neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak contoh-contoh yang lainnya disebabkan karena mendustakan Allah, mendustakan ayat Allah, mendustakan utusan Allah, kemudian Allah azab kaum-kaum tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah itu disebabkan karena kemaksiatan yang di dalamnya terdapat atau berbau kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih teringat apa yang terjadi di akhir tahun 2004, yaitu di bulan Desember. Terjadi tsunami yang begitu besarnya. Di akhir bulan Desember terjadi tsunami yang mengenai yaitu beberapa negara di Asia Tenggara, dan itu memakan korban yang begitu banyak. Pada waktu itu banyak terjadi kesyirikan, kemaksiatan kepada Allah yang berbau kesyirikan. Na'udzubillah summa na'udzubillah, yaitu sebagian kaum muslimin, sebagian manusia atau besar di antara mereka dengan mudahnya mengatakan selamat Natal dan Tahun Baru. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini bukan terkait toleransi, ini merupakan toleransi yang kebablasan. Seorang muslim tidak layak untuk mengucapkan selamat Natal karena maknanya adalah selamat Allah memiliki anak. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan ini salah satu yang menyebabkan datangnya teguran, datangnya musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Maryam, wa qalu ittakhadhar rahman walada, dan mereka mengatakan Allah yang maha rahman, yang maha penyayang, Allah memiliki anak. Laqad ji'tum syai'an idda, sungguh kalian telah mendatangkan sesuatu yang dusta. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Langit hampir pecah, bumi terbelah, dan gunung hancur disebabkan dengan perkataan anda'u lirrahmani walada. Mereka mengatakan Allah memiliki anak. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak musibah yang terjadi di akhir tahun. Salah satu dampaknya adalah karena kemaksiatan yang berbau kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan permasalahan toleransi, akan tapi ucapan tersebut merupakan bagi kaum muslimin toleransi yang kebablasan. Dia seakan ketika kita meminta kepada mereka untuk mengucapkan dan meyakini ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, niscaya mereka tidak akan mau mengucapkan ucapan tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal kita di dalam salat kita, surat yang paling favorit kita baca adalah Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah Ahad, yang Maha Esa, satu, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya musibah, yaitu karena kerusakan, kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, atau mayoritas hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kewajiban yang telah Allah wajibkan, atau melakukan perbuatan haram yang telah jelas Allah haramkan. Betapa banyak sekarang kaum muslimin, KTP mereka Islam, mereka dengan mudahnya meninggalkan salat berjamaah 5 waktu, mereka melalaikannya, mereka meninggalkannya, mereka tidak memperdulikannya. Bahkan itu kita tahu, barangkali mereka di antara famili kita, dan kita biarkan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian juga betapa banyak orang yang seharusnya mereka menjalankan kewajiban dengan berbakti kepada kedua orang tua mereka, mereka melakukan kedurhakaan kepada kedua orang tua mereka. Kemudian juga mereka melakukan kemaksiatan dengan melakukan hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Terjadinya riba di mana-mana, terjadinya perbuatan zina. Anak-anak kaum muslimin dengan mudahnya melepaskan hijabnya, yang menyebabkan dengannya
tersebarnya kemaksiatan perbuatan zina, yang dengannya salah satu sebab yang mendatangkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita terhadap musibah tersebut jangan hanya melihat dengan kacamata logika kita, tapi lihatlah dengan kacamata keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya kita mengambil i'tibar dan dengannya kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ikhwanihi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, saudaraku seiman, saudaraku seislam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, dan tujuan inti daripada terjadinya musibah tersebut, tujuan inti daripada terjadinya teguran-teguran dari Allah Subhanahu wa taala, Allah telah ungkapkan di akhir daripada ayat yang kita bacakan. Ayat yang kita bacakan di awal, yaitu wa ya'fu an katsir. Allah memaafkan banyak daripada perbuatan dosa, banyak daripada kesalahan. Kemudian juga di dalam surat Ar-Rum Allah katakan apa yang disebabkan oleh musibah tersebut, terjadinya musibah, bencana dan seterusnya. Tujuan akhir adalah la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan musibah tersebut kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengambil i'tibar, mengambil pelajaran, kita lebih menjaga kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Tidakkah terbuka mata kita dengan tanda-tanda tersebut yang harusnya kita lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang dapat melindungi kita daripada musibah ketika kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun sebagian hamba Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah tegur dengan beratnya ekonominya, Allah sudah tegur dengan musibah yang terjadi kepada dirinya, tapi dia tetap tidak peduli, dia masih meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan. Dia masih melaksanakan dengan mudahnya, melakukan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kepadanya. Maka ini tentu kita tidak inginkan dan menjadi tujuan inti daripada yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga khutbah yang singkat ini memberikan kewaspadaan kepada kita, sehingga dengannya bertambah keimanan kita, bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bertoleransi yang kebablasan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarrin ya rabbal alamin.
اللهم أحبب إلينا الإيمان، اللهم أحبب إلينا التقوى، اللهم أحبب إلينا الطاعة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واسألوه على نعمه وآلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.